Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA 1 Pelemahan yang saya banggakan, khususnya kelas 11 IPA dan IPS. Terima kasih untuk selalu mengikuti mata pelajaran TIK secara online. Saya harap tetap semangat ya dalam mengikuti mata pelajaran TIK ini untuk materi bahasa pemrograman Pascal ya. Oke, untuk evaluasi yang kemarin sudah banyak yang paham tentang perbedaan Bread dan Breitland ya. Oke, namun akan tetap saya ulangi sebentar, jadi saya bahas sebentar agar lebih mengerti ya. Jadi untuk penulisan dan fungsinya Bread dan Breitland. Sejak awal pembahasan mengenai kode pemrograman Pascal, beberapa kali saya telah menggunakan perintah Breitland. Nah, dalam tutorial belajar Pascal kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang cara penggunaan perintah break dan Breitland serta perbedaan keduanya. Di perintah break dan Breitland sangat sering digunakan di dalam kode program Pascal. Break dan Breitland sama-sama digunakan untuk menampilkan sesuatu dari dalam kode Pascal ke jendela tampilan, atau dalam istilah pemrograman digunakan sebagai perintah output. Perbedaan antara Bread dan Breitland terletak pada apakah output selanjutnya ditampilkan pada baris yang sama atau di baris yang baru. Jadi perintah Bread akan menampilkan output, kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang sama. Jadi saya ulangi, perintah Bread itu akan menampilkan output atau keluaran tampilan, kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang sama. Jadi kursor teks tetap berada di baris yang sama. Sedangkan perintah Breitland akan menampilkan output, kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang baru. Jadi sedangkan perintah Breitland akan menampilkan output, kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang baru. Jadi kursor teks akan pindah ke baris yang baru. Jadi pada intinya perbedaannya, Bread hanya menampilkan output satu baris saja di baris yang sama, sedangkan Breitland bisa menampilkan output di baris yang sama dan bisa dilanjutkan pada baris selanjutnya. Jadi perbedaannya hanya itu aja. Jadi untuk Bread hanya menampilkan output satu baris saja di baris yang sama, sedangkan Breitland bisa menampilkan output di baris yang sama dan bisa dilanjutkan pada baris selanjutnya di baris bawahnya. Kemudian untuk perintah read, jadi read ya di sini ya, perintah read ya itu berfungsi untuk menerima atau memasukkan input ke program. Jadi fungsinya untuk menerima atau memasukkan input ke program, dan masih satu baris, jadi satu baris di baris yang sama. Jadi kode perintah akan terus dibaca hingga enter ditekan berganti baris. Perintah ini juga biasa disebut dengan input atau masukan dalam pemrograman. Jadi saya ulangi, untuk perintah read ya, perintah read ini berfungsi untuk menerima atau memasukkan input ke program dan masih dalam satu baris di baris yang sama. Kode perintah akan terus dibaca sehingga enter ditekan. Jadi akan terus dibaca sampai enternya ditekan baru bisa berhenti dan berganti baris. Perintah ini juga biasa disebut dengan input atau masukan dalam program. Kemudian kalau return ya, return ini hampir sama dengan read, namun setelah penggunaan pengetikan nilai variabel, perintah ini memindahkan posisi kursor ke baris selanjutnya. Jadi kalau yang return itu hampir sama dengan read, namun setelah penggunaan pengetikan nilai variabel, jadi setelah mengisi nilai variabel, perintah ini memindahkan posisi kursor ke barisan selanjutnya atau berganti baris. Jadi perbedaannya, perintah read membaca kode secara menyamping di satu baris, posisi kursor tetap berada di barisan yang sama dengan beberapa pengecualian.
pengguna bisa memisahkan satu input dengan input yang lain dengan menekan enter. Jadi bisa dipisahkan dengan menggunakan enter. Sedangkan return membaca ke bawah. Artinya setelah input selesai, posisi kursor akan berpindah barisan selanjutnya atau barisan baru. Jadi saya ulangi, kalau yang read tadi itu berfungsi untuk menerima atau memasukkan input ke program dan masih dalam satu baris, di dalam baris yang sama. Kode perintah akan terus dibaca hingga enter ditekan dan berganti baris. Perintah ini juga biasa disebut dengan input atau masukan dalam pemrograman. Kalau yang return hampir sama dengan read, namun setelah penggunaan pengetikan nilai variabel, perintah ini memindahkan posisi kursor ke barisan selanjutnya, berganti baris. Perbedaannya, perintah read membaca kode secara menyamping. Jadi menyamping di satu baris, posisi kursor tetap berada di barisan yang sama dengan beberapa pengecualian. Penggunaan bisa memisahkan satu input dengan input yang lain dengan menekan enter. Sedangkan return membaca ke bawah, artinya setelah input selesai, posisi kursor akan berpindah ke barisan selanjutnya atau berganti barisan baru. Untuk tipe data pada bahasa pemrograman Pascal, pada umumnya program komputer itu bekerja dengan menggunakan manipulasi objek data di dalam memori tersebut. Kemudian untuk jenis-jenis data, jenis-jenis tipe data dasar yang dikenal dalam bahasa Pascal, itu yang pertama ada boolean. Jadi boolean itu adalah tipe data bilangan logika, hanya bisa bernilai benar atau salah. Jadi boolean itu tipe data bilangan logika yang hanya bisa bernilai benar dan salah. Kemudian untuk tipe data integer itu merupakan tipe data bilangan bulat. Jadi untuk bilangan bulat itu termasuk bilangan integer. Integer sendiri dibagi jadi beberapa, mulai dari tipe byte ya, integer byte itu mulai dari angka 0 sampai angka 255. Jadi 0 sampai positif angka plus ya, 255. Kemudian untuk short integer itu mulai dari minus 128 sampai 127. Kemudian untuk word mulai dari 0 sampai 65.000. Kemudian untuk integer sendiri itu mulai dari, untuk tipe data integer mulai dari min 32.000 sampai plus 32.000. Kemudian untuk yang long integer itu mulai dari min 2 miliar 147.000 sampai plus 2 miliar 147. Itu untuk yang integer. Kemudian ada lagi bilangan real. Nah, real itu adalah merupakan tipe data bilangan desimal, jadi bilangan pecahan. Tipe data real sendiri ada tipe data real, single, double, sama extended real. Jadi macam-macam. Untuk bilangan pecahan termasuk bilangan real. Kalau yang tadi bilangan bulat, hanya min dan plus itu termasuk integer. Kalau yang bulan data benar dan salah. Kemudian untuk data tipe data char itu merupakan tipe data karakter. Karakter adalah semua tombol yang terdapat pada keyboard. Di semua tombol yang terdapat pada keyboard. Jadi mulai dari huruf, angka, spasi, titik dua, tanda petik, tanda kurung, termasuk karakter. Jadi karakter merupakan tipe data semua yang ada di tombol keyboard, atau lebih lengkapnya semua karakter yang terdapat pada kode ASC. Karakter yang dimaksud yaitu karakter yang ditulis di antara tanda petik tunggal, misalnya A kapital, A kecil, tanda seru 5 tersebut. Itu termasuk karakter. Spasi juga termasuk. Kemudian tipe data string. String adalah kumpulan dari beberapa karakter. Jadi string adalah kumpulan dari beberapa karakter. Jadi kalau seperti kata terus kalimat itu termasuk string. Tapi kalau hanya satu huruf, satu angka, satu spasi, satu tanda baca, tanda petik itu masuk karakter. Tapi kalau gabungan dari karakter itu termasuk tipe data string.
Jadi adalah data string kumpulan dari beberapa karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal yang panjangnya tidak boleh lebih dari 255 karakter. Itu termasuk string. Jadi jika string tersebut mengandung tanda kutip 1, maka tanda kutip tersebut harus diberi tanda kutip lagi belakangnya, seperti itu. Jadi tipe-tipe data Pascal ya, ada yang bulan, yang tadi bulan termasuk bilangan logika benar dan salah. Kemudian ada integer, itu mulai dari angka, jadi min sama plus yaitu angka termasuk integer. Kalau real itu adalah angka namun yang pecahan, jadi bilangan desimal, bilangan pecahan itu real. Kalau yang karakter itu mulai dari huruf A sampai Z, kemudian angka 1 sampai 5 1 sampai 0 ya, jadi 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian 0, kemudian tanda petik, tanda kurung, spasi termasuk karakter. Kalau string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter, jadi bisa berupa kata atau kalimat, itu string itu. Oke, jadi itu tadi merupakan tipe data ya, tipe data. Kemudian selain tipe data ada variabel dan konstanta Pascal. Oke, sekarang kita mempelajari untuk yang variabel. Oke, variabel itu digunakan dalam program untuk menyimpan sebuah nilai, dan nilai yang disimpan padanya dapat diubah selama ekstensi program berlangsung. Jadi setiap variabel itu mempunyai 3 atribut, yaitu nama, tipe, dan nilai. Jadi setiap variabel itu mempunyai 3 atribut, yaitu nama, tipe, dan nilai. Nama variabel adalah sebuah identitas yang ditentukan oleh programmer. Jadi tipe variabel menentukan jenis nilai atau harga yang dipunyai atau melekat padanya. Untuk menentukan nama tipe variabel yang akan digunakan pada program, maka variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Untuk konstanta merupakan nilai yang sifatnya tetap dan nilai yang disimpan padanya tidak dapat diubah selama eksekusi program berlangsung. Jadi konstanta merupakan nilai yang sifatnya tetap dan nilai yang disimpan padanya tidak dapat diubah selama eksekusi program berlangsung. Untuk mendefinisikan konstanta harus memakai kata kunci const. Jadi kata kuncinya const dengan bentuk umum seperti yang ada di contoh ini ya, nama konstanta dapat dengan nilai, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menempatkan variabel ya. Jadi kita akan mencoba praktek ya. Di sini akan mengganti judulnya identitas siswa ya, betul. Kemudian ini saya hapus dulu aja. Oke, ini saya hapus dulu. Nanti identitas siswa itu akan berisi nama siswa, kemudian kelas, dan nomor absen. Oke, ini saya kasih judul aja ya. Jadi nanti saya kasih judulnya nanti saya tuliskan ya return ya, return. Supaya apa? Supaya nanti setelah tampil judul itu nanti untuk mengetikkan nama itu berada di bawahnya. Jadi di sini identitas siswa N1 pelemahan. Oke, saya kasih petik lagi. Yep, kemudian belakang saya kasih tanda titik koma. Oke, di sini saya tuliskan nama siswa. Oke, nama siswa, saya kasih spasi. Oke, di sini saya tuliskan ya, return ya, variabelnya nama saya kasih nm ya, nm. Kemudian koma lagi, saya tuliskan lagi di sini
write. Kemudian di sini saya tuliskan kelas siswa sama dengan, saya kasih spasi, tanda petik atas, spasi, saya kasih petik atas, kemudian belakangnya tidak lupa titik koma dan return ya untuk membaca variabelnya. Kelas saya kasih variabel KLS ya, seperti ini. Kemudian untuk nomor absen, oke, ini red aja ya. Oke, kemudian red, kemudian petik nomor absen ya, nomor absen. Oke, nomor absen, spasi. Oke, saya kasih lagi petik, saya tutup, kemudian titik koma, return. Oke, return saya kasih absen adalah ya, nomor gini aja, nomor titik koma. Oke, jadi kenapa di sini untuk write setelah nama siswa, untuk kelas siswa saya tidak kasih tulisan return, karena yang belakang itu nanti kalian akan mengisikan kode, jadi kode variabel. Nah, sedangkan untuk memasukkan itu di sini sudah tertuliskan return. Jadi kalau sudah mengisi, otomatis nanti akan berada di tampil yang bawah. Makanya di sini saya tidak kasihkan return, cuma hanya write aja ya, supaya nanti setelah kalian mengetikkan data identitas, kemudian akan langsung tampil yang bawahnya ini. Nah, kemudian untuk variabelnya ya, kita tuliskan yang atas ini. Nah, variabelnya, variabel untuk nama ya, nm. Untuk menuliskan variabel setelah menulis nm itu harus dikasih tanda titik 2 ya, bukan titik koma tapi titik 2. Nah, nama itu nanti kan berasal dari beberapa karakter. Jadi misal namanya adalah Adi, jadi nanti kan hurufnya A, D, I. Nah, itu kan dari beberapa karakter. Berarti nanti termasuk tipe data string. Seperti ini, string kemudian 1 titik koma. Kemudian untuk ini aja, enter biar nanti bacanya mudah. Kemudian untuk kelas KLS titik 2 ya, titik 2 titik ini. KLS nanti kita mengisikan misal 11 IPA atau 11 IPS. 11-nya itu nanti kan kita pakai Romawi, pakai huruf ya, jadi bukan pakai angka. Jadi huruf 11 X1 sama IPA, berarti nanti termasuk string juga ya, string juga ya, karena nanti berupa huruf semua ya, karakter, kumpulan karakter, jadi saya kasih string. Kemudian untuk nomor absen, variabelnya kan nomor NO ya. Di sini ingat ya, untuk Pascal huruf kapital itu tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Di kelas nomor seperti ini variabelnya besar dan kecil tidak berpengaruh. Kemudian nomor kan berupa angka, absen 1, absen 2 sampai absen 30, berarti termasuk integer ya, karena bilangan bulat. Oke, seperti ini ya. Coba ya, dicoba dulu, saya coba dulu. Oke, sukses langsung ya. Jadi di sini nanti tampil seperti ini ya. Identitas siswa SMA 1 pelemahan. Ya, itu judulnya ya. Itu judulnya yang ini ya. Saya kasih LN supaya nanti waktu mengisikan data nama siswa itu sudah berada di bawah ya, kursornya berada di bawah, sehingga ini saya kasih LN ya, return ya, ini return. Nah, di
di sini kalian harus mengisikan data, jadi harus mengetik seperti ini. Nah, mengetik untuk mengisikan data. Nah, untuk mengisikan data antara variabel ya, variabel di sini yang bawah ini sama yang atas itu harus sama hurufnya ya, jadi hurufnya harus sama. Kalaupun nanti kalian menggunakan kode variabel lain, misal n gini aja ya, otomatis yang atas juga harus sama n ya, jadi nggak harus nm, jadi terserah ya. N ini nggak masalah, nggak apa-apa, jadi di sini kan tetap jalan. Yang penting harus sama, variabel atas sama bawah itu harus sama. Kalau saya di sini saya kasih nm, kalau di sini terus di bawahnya hanya n, nah nanti error ya, error nggak bisa ya, error. Jadi antara kode atas sama bawah itu harus sama, terserah mau di siapa ya, bebas. Nah gini seperti ini ya. Di sini ada kodenya return, supaya apa, supaya nanti waktu mengisikan data siswa setelah selesai kalian enter, nanti tampil yang bawahnya nama kelas ya. Jadi misal di sini saya ketikkan nama Adi ya, Adi Sucipto misal seperti ini ya, kemudian saya enter. Nah, muncul kelas siswa. Nah, tadi variabelnya kelas siswa apa? String ya, jadi harus menggunakan seperti ini, menggunakan huruf kelas apa ini, kemudian enter lagi. Absen, integer ya tadi ya, jadi angka. Oke, seperti ini, jadi bisa. Oke, sekarang gini, tadi untuk kelas saya lupa ya, kelasnya kan 11, bisa 11 IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2, jadi campur sama itu ya, campur sama angka ya. Kita coba apakah kelas menggunakan string tetap bisa berjalan, kita coba ya. Kita coba di sini Adi Sucipto dan kelasnya coba jadi 11 IPA 3. Apakah error? Saya enter. Oh, masih bisa ternyata. Absennya adalah oke. Oh iya, jadi string itu memang kumpulan dari karakter sendiri, itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf ya, jadi masih bisa ya. Terus gini, untuk tampilan ya, untuk tampilan nama siswa, kelas dan siswa di sini, untuk nama siswa sama dengan, kemudian saya kasih spasi baru ada tanda petik. Sedangkan yang kelas ini tanda petik sama dengannya nggak ada spasinya. Nah, itu nanti pengaruhnya di sini. Pengaruhnya waktu kalian jalan ya, jalan yang di running. Nah, nanti di sini tampilannya ada spasinya. Jadi habis sama dengan kalian ngisi di sini, ini ada spasinya. Tapi kalau yang nama siswa kelas itu nanti mepet sama dengan. Nah, seperti ini. Nggak ada spasinya. Kalau pengen tampilannya ada spasinya ya, biar nggak mepet seperti ini, mepet sama dengan, biar ada spasinya seperti ini otomatis. Berarti nanti waktu di sini ini harus ada spasinya. Nah, di sini harus ada spasinya. Sehingga waktu nanti mengisikan itu tampilannya sudah otomatis berspasi. Oke ya. Kemudian oke, langsung spasi kan? Ya, 11 IPS 2. Oke, seperti ini. Oke ya. Jadi yang jelas ya, untuk variabel itu harus sama ya, atas sama bawah harus sama. Kemudian misal untuk nomor absen saya ganti string ya, apakah bisa? Coba lagi, jadi antara nama, kelas dan nomor itu string semua. Coba lagi, Adi Sucipto ya, kelas 11 4, kemudian absennya 11. Oke, masih bisa ya, jadi bisa. Jadi nama, kelas, nomor itu nanti silakan
diisi string bisa, diisi integer bisa. Pokoknya bukan nama loh ya. Kalau nama ini saya kasih integer ya nggak bisa, karena nama kan berupa huruf. Misalnya seperti ini, integer ya. Saya coba jalankan. Saya coba Joko. Nah, nggak bisa ya. Jadi error. Karena apa? Harusnya kalau memang namanya ini variabelnya integer, berarti waktu menuliskan nama siswa itu namanya harus berupa angka. Kalau berupa angka gini pasti tetap jalan. Kelas 11 PS tuh, ini jalan ya. Jadi seperti itu, pengaruhnya nanti seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan ya. Nanti seperti biasa ya, silakan nanti kalian mencoba, kemudian kalian mengerjakan. Nanti untuk absennya terus di kolom komentar saja ya, absennya sama pekerjaannya. Coba kalian kerjakan seperti ini ya, membuat nama kelas siswa ya, seperti ini ya. Kerjakan, nanti dicoba. Saya tambah lagi ya. Coba saya di sini saya tambah lagi rate. Oke, saya sebutin lagi. Misal tanggal lahir ya, tanggal lahir sama dengan spasi gini, spasi petik ya. Kemudian saya tuliskan returnnya tanggal lahir aja, TL ini ya, lahir TL. Kemudian otomatis di sini saya juga kasih lagi TL ya. Oke, ini kemudian bisa menggunakan string ya, karena nanti campuran antara angka dan huruf ya, di string juga. Oke, seperti ini. Oke, ini ya, bisa. Ini nanti namanya. Oke, Joko. Kemudian benar. Ini belum diganti ya, belum diganti. Ganti dulu string. Oke, nama Joko, Koko, kelasnya 11 IPA 3, absennya 7, tanggal lahir 1 Januari. Berapa? 2000 ya. Kalian tangan gini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, tanggal lahirnya ini saya mepetkan aja. Oke, biar tampil cepet ya. Seperti itu ya, silakan dicoba ya. Nanti nama siswa, kelas, nomor absen, sama tanggal lahir ya. Silakan dicoba. Lagi ya, untuk penulisan variabel, seumpama ini keempatnya itu sama ya, string ya, ini dijadikan satu bisa ya, jangan satu. Jadi nanti seumpama seperti ini di satu aja itu nggak apa-apa, asalkan sama. Nah, ini koma ya, koma, kemudian KLS, koma, nomor, koma, TL. Nah, ini bisa karena empatnya string, bisa ya. Silakan nanti dijadikan satu bisa, sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Jadi nanti terserah kalian mau bikin yang gimana ya. Ini lagi nomor, string, kemudian TL. Oke, string. Oke, seperti ini ya. Oke, silakan dicoba ya. Silakan dicoba.
seperti biasa ya, taruh di kolom komentar aja. Oke, terima kasih ya, tetap semangat, selalu ikuti pelajaran TIK ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.